Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan Maulud Nur Fitria, Melvi Harunisa, Mutiara Sabita, Maria Brigita Sarantaek, dan Pipit Navitasari yang berjudul Karakteristik dan Perbedaan Individu. Pengertian individu. Menurut Martin Luther, pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Dalam kaitannya dengan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidup di dunia sebagai persiapannya di dunia akhirat. Peran guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya sangat penting dalam membangun potensi pada anak yang dibawa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri atau sifat atau karakteristik bawaan atau yang bisa disebut heredity yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu adalah natur dan nutur. Karakteristik individu natur adalah karakteristik bawaan atau gen, sedangkan karakteristik individu nutur berasal dari lingkungan. Sedangkan menurut KBBI, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan orang lain. Karakter yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan. Selanjutnya, nilai-nilai karakter pada individu. Yang pertama, religius, berhubungan dengan Tuhan yakni beriman, bertakwa, bersyukur, tawakal, ikhlas, sabar, dan rajin beribadah. Yang kedua, individu, yaitu bekerja keras, berani mengambil risiko, disiplin, berempati, gigih, jujur, pengendalian diri, berpikir matang, produktif, ramah tamah, dan lain-lain. Yang ketiga, keluarga, penyayang, pemaaf, murah, pengabdian, bijaksana, cerdik, adil, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sosial, berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yaitu rela berkorban, berpikir jauh ke depan, toleransi dan tidak membeda-bedakan, simpati, empati, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan, berhubungan dengan alam sekitar, yakni mencintai dan menjaga lingkungan, serta melestarikan lingkungan. Perbedaan pada individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun psikologis, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individual juga disatukan dalam sebuah teori Chaplin yang menyatakan sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam satu sifat yang dapat membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Sedangkan teori Gary 1983 dalam sebuah buku perkembangan peserta didik karya Sunarto dan B. Agung Hartono yang memiliki kategori. Perbedaan individual menurut Gary. Yang pertama, fisik, yaitu berat badan, tinggi badan, warna kulit, golongan darah, kecepatan berlari, kecepatan berenang, kemampuan bertindak, dan semacamnya. Yang kedua, sosial, yakni status ekonomi, agama, kelompok, keluarga, golongan, suku, kelompok sosial, dan semacamnya. Yang ketiga, kepribadian, seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan yang lainnya. Yang keempat, inteligensi dan kemampuan dasar, yakni tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima, kecakapan atau kepandaian, sangat cakap, kurang cakap, serta sangat pandai, dan kurang pandai. Yang nomor 6 yakni individual. Perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda untuk menyatakan buah pikirannya. Lalu perbedaan individu dalam kecakapan motorik yang dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir.
Lalu yang ketujuh, kognitif, ialah perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan ideologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi individu. Lalu yang kedelapan, perbedaan latar belakang. Latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun sosio-kultural individu yang berbeda-beda. Lalu yang kesembilan, perbedaan dalam bakat. Kemampuan khusus ini akan berkembang jika mendapat rangsangan dan pemupukan yang tepat. Namun jika tidak, bakat tidak dapat berkembang secara maksimal atau malah tidak berkembang sama sekali. Hal inilah yang menjadikan perbedaan bakat setiap individu. Lalu yang ke-10, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akan mempengaruhi perbedaan pemahaman dan ekspresi diri. Hal ini dapat menjadikan kesiapan belajar setiap individu berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.